Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Rohimatul Fitrah dan saya sendiri Siti Umi Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyelesaian dari contoh soal nomor 3. Adapun bunyi soalnya yaitu sebuah perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 3 karyawan. Keuntungan penugasan tiap karyawan untuk tiap jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Nah, di sini udah ada tabelnya, yaitu di mana pekerjaannya yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan untuk karyawannya yaitu Rani, Rano, dan Rini. Nah, adapun kata kuncinya di sini yaitu keuntungan penugasan. Jadi, keuntungan penugasan sama dengan kasus maksimasi. Nah, berhubung di sini jumlah karyawannya ada 3, yaitu Rani, Rano, dan Rini. Dan sedangkan untuk jumlah pekerjaannya yaitu ada 4, yaitu 1, 2, dan 3, 4, maka kita tambahkan karyawan semu atau dummy agar jumlah pekerjaan dan jumlah karyawannya sama. Maka kita buat tabel seperti ini, yaitu ini untuk karyawan, untuk pekerjaannya yang 1, 2, 3, dan 4, dan ini adalah karyawannya. Untuk yang pertama yaitu Rani, Rano, Rini, dan karyawan semu atau dummy. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu melakukan pengurangan baris. Pada langkah ini kita menentukan biaya terbesarnya pada setiap baris, yaitu untuk baris yang pertama di sini ada 150, 200 sama 180 dan 220, maka biaya yang paling besar yaitu 220. Untuk baris yang kedua biaya terbesarnya yaitu 210, dan untuk baris yang ketiga biayanya yaitu 250. Berhubung di sini dummy biayanya, semua biayanya adalah 0, maka kita abaikan. Nah, maka selanjutnya kita tentukan selisih dari biaya terbesar pada setiap baris dengan semua elemennya. Nah, berhubung untuk baris pertama tadi biaya terbesarnya yaitu 220, maka kita kurangkan 220 dikurangi dengan 150, 220 dikurangi dengan 200, 220 dikurangi dengan 180, dan 220 dikurangi dengan 220. Nah, untuk baris yang kedua, nilai biaya terbesarnya yaitu 210, maka kita kurangkan setiap elemennya, yaitu 210 dikurangi dengan 140, 210 dikurangi dengan 160, 210 dikurangi dengan 210, 210 dikurangi dengan 170. Yang ketiga yaitu biaya terbesarnya yaitu 250, maka kita kurangkan setiap elemennya, yaitu 250 dikurangi dengan 250, 250 dikurangi dengan 200, dan 250 dikurangi 230, dan yang terakhir yaitu 250 dikurangi dengan 200. Sedangkan untuk dummy-nya yaitu tetap 0. Nah, dari hasil pengurangan tadi, maka kita bentuk tabel seperti ini, yaitu ini yang atas untuk pekerjaannya dan yang samping ini untuk karyawannya. Nah, untuk selisih yang pertama antara 220 dikurangi dengan 150, maka hasilnya 70, 20, 40, 0. Yang untuk baris yang kedua yaitu di mana 210 yang dikurangi dengan semua elemen di baris yang kedua, maka hasilnya yaitu 70, 50, 0, 40, dan untuk baris yang ketiga
di mana biaya terbesarnya 250 yang dikurangi dengan semua elemennya, maka hasilnya yaitu 0, 50, 20 dan 50. Nah, sedangkan untuk daminya tetap bernilai 0. Selanjutnya kita akan melakukan langkah kedua. Langkah kedua yaitu pengurangan kolom. Nah, di sini kita lihat setiap kolomnya. Kita lihat setiap kolomnya. Di setiap kolomnya kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, untuk kolom yang pertama di sini ada 70, 70, 0 dan 0. Tetapi di sini untuk yang bawah di sini semuanya yaitu dummy, maka kita abaikan. Jadi yang kita lihat adalah selain dummy. Berhubung nilai terkecilnya di sini adalah 0 di sini, maka kita pilih nilai terkecil dari kolom pertama yaitu 0. Selanjutnya kita lihat di kolom kedua. Karena tadi dummy kita abaikan dulu, maka kita lihat antara 20, 50 dan 50. Di sini yang paling kecil adalah 20, maka kita pilih 20. Untuk kolom yang ketiga sama, kita abaikan dummy, maka di sini terlihat yang paling kecil adalah 0 ini. Untuk kolom yang keempat, di sini juga ada dummy, maka kita abaikan sama seperti yang tadi dan kita pilih bilangan yang paling kecil antara 0, 40 dan 50 yaitu 0 ini. Nah, selanjutnya kita cari selisih dari nilai terkecil yang kita pilih setiap kolom tadi dengan setiap elemennya. Jadi untuk yang kolom pertama di sini karena tadi nilai terkecilnya adalah 0, maka kita cari selisih antara nilai terkecil tadi dengan setiap elemennya. Di sini yaitu berarti 70 dikurangi 0, lalu yang sini juga 70 dikurangi 0, yang ini 0 dikurangi 0 dan daminya tetap. Untuk kolom yang kedua, karena tadi nilai yang paling kecil dipilih adalah 20, maka kita cari selisih yaitu 20 dikurangi 20, 50 dikurangi 20, 50 ini dikurangi 20, lalu daminya tetap. Untuk kolom ketiga juga sama. Karena tadi kita pilih nilai terkecilnya adalah 0, maka kita cari selisihnya setiap elemennya. Jadi 40 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 20 dikurangi 0 dan daminya tetap. Untuk kolom yang keempat juga sama. Karena yang kita pilih adalah 0 di sini, maka kita cari selisihnya setiap elemennya yaitu 0 dikurangi 0. Yang ini berarti 40 dikurangi 0, yang ini 50 dikurangi 0 dan daminya tetap. Nah, hasil dari kita mencari selisih tadi yaitu di sini 70 dikurangi 0 ada 70, 70 dikurangi 0 70, 0 dikurangi 0 0 dan daminya 0 tetap. Di sini bisa kita dapatkan juga 0, 50 dikurangi 20 ini 30, 50 dikurangi 20 30 dan 0-nya tetap. Lalu yang ini juga sama, 40 dikurangi 0 40, 0 dikurangi 0 0, 20 dikurangi 0 20 dan 0-nya tetap. Selanjutnya 0 dikurangi 0 0, 40 dikurangi 0 40, 50 dikurangi 0 50 dan juga 0-nya tetap di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan langkah ketiga yaitu membentuk penugasan optimum. Nah, dari tabel yang terakhir tadi di sini selanjutnya kita lakukan scan. Yang pertama kita akan melakukan scan baris. Nah, kita lihat setiap barisnya di sini. Kita cari bilangan 0 yang ada di setiap barisnya. Nah, untuk yang baris pertama di sini ada 20 kan. Awalnya ada 20 yaitu yang di kolom kedua dan kolom keempat. Karena ada 20, maka kita abaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita scan baris yang kedua. Baris kedua di sini terdapat 0 di sini. Nah, kita lingkari di sini. Karena kita melakukan scan baris, maka garis yang kita dapatkan yaitu garis vertikal. Seperti ini. Nah, selanjutnya di baris ketiga kita lakukan scan juga. Di sini 0-nya ada di kolom pertama, maka kita buat garis vertikal di kolom pertama. Selanjutnya untuk yang baris keempat itu adalah dummy, maka kita abaikan saja. Setelah kita melakukan scan baris, kita akan melakukan scan kolom. Jadi kita lihat setiap kolomnya. Di sini untuk kolom pertama tadi sudah terbentuk garis. Nah, selanjutnya kita lihat kolom
kedua, dan keempat. Karena kolom ketiga tadi sudah ada garisnya, maka kita lihat kolom kedua dan kolom keempat. Nah, tadi di soal kita lihat bahwa biaya yang lebih besar antara kolom kedua tadi di baris pertama yaitu 200 dan di baris pertama kolom keempat adalah 220, maka kita ambil yang paling besar karena ini berada di situasi yang sama. Nah, maka kita pilih 0 yang berada di letak biaya terbesar tadi, yaitu di baris pertama kolom 4. Maka kita pilih yang di sini karena tadi kita melakukan scan kolom, maka kita membentuk garisnya adalah garis horizontal seperti ini. Nah, ini tadi garis dari scan kolom yang keempat. Untuk yang kolom kedua, tinggal kolom kedua, di sini ada 0 yang belum dikasih garis awalnya, yaitu yang di sini. Ini kan tadi sudah terlewati, berarti tinggal 0 yang di sini, maka kita bentuk garis horizontal seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menentukan solusinya. Untuk karyawan Rani atau karyawan yang pertama ini tadi, kita tempatkan pada pekerjaan yang keempat yang kita pilih tadi. Di pekerjaan keempat dengan biayanya yaitu 220. Nah, untuk yang karyawan kedua yaitu Rano, tadi kita mendapatkan penempatan di pekerjaan yang ketiga. Di pekerjaan yang ketiga dengan biayanya yaitu 210. Selanjutnya untuk karyawan Rini, di sini kita dapatkan dia ada di pekerjaan pertama dengan biayanya yaitu 250. Nah, untuk karyawan semu atau daminya tadi kita dapatkan di kolom yang kedua dengan biayanya yaitu 0. Di pekerjaan kedua dengan biayanya 0. Nah, setelah itu kita total semuanya, kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan 220 ditambah 210 ditambah 250 ditambah 0, maka kita dapatkan keuntungan dari penugasan tersebut adalah 680 dalam rupiah, 680.000. Itu jawaban dari kelompok 5. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.